Sebetulnya dari tahun 2010 saya awalnya memang mulai memperhatikan anak-anak yang menjadi korban kekerasan. Saya datang secara pribadi memberikan perhatian, datang ke rumah sakit untuk menjenguk mereka. Setelah itu saya mulai memikirkan untuk bisa sekolah lagi, kuliah lagi, ngambil hukum. Memang saya pikir kalau lewat bidang hukum saya bisa menjadi seorang pengacara, jadi lawyer yang akan fokus di bidang anak ya, di masalah anak gitu. Saya memang tujuan saya kuliah itu ingin membantu anak-anak karena berdasarkan pengalaman sebelumnya yang saya selalu melihat secara langsung anak-anak korban kekerasan. Lalu saya jadi aktivis perlindungan anak sampai saya akhirnya diminta oleh Pak Aris untuk membantu Pak Aris di Komnas Perlindungan Anak di DKI Jakarta. Awalnya itu. Ya. Tadi kan Mbak Lia bilang kasus-kasus itu pada kekerasan ya sama anak-anak itu biasanya dari pandangan Mbak Lia itu terjadi awal mulanya itu karena apa sih biasanya? Iya, yang pertama sih tentunya kalau menurut saya empati dulu ya gitu, karena apapun kondisi kita, sesusah apapun kita, pasti empati harus yang kita punya dulu ya. Kita tidak akan mau melakukan tidak ingin menyakiti anak-anak di sekitar kita, bahkan anak kita sendiri gitu. Tapi memang dari kasus yang sering saya temui dan saya tangani itu paling banyak ya pelakunya adalah orang terdekat, terutama kekerasan seksual ya. Dan memang kekerasan seksual itu kekerasan yang paling tinggi yang terjadi pada anak-anak kita gitu. Lalu, seperti itu. Sekarang kan sudah resmi menjadi ketua Komnas nih. Ada nggak sih progres kedepannya bagi Mbak Lia sendiri mungkin memiliki kebijakan tertentu atau lebih memperhatikan lagi anak-anak Indonesia atau seperti apa? Sebetulnya di sini negara harus hadir juga ya, memang maksudnya dukungan dari negara juga sangat penting. Bagaimana bisa menguatkan sistem perlindungan anak di Indonesia gitu. Dan bahkan sampai di tingkat sekolah-sekolah pun juga penguatan sistem perlindungan anak tuh memang harus dilakukan gitu, karena kan di sekolah-sekolah aja banyak kasus bullying segala macem ya kan, dan menurut saya sekolah juga bertanggung jawab loh jika ada kasus-kasus bullying seperti itu gitu. Nah artinya memang tidak hanya di dalam keluarga saja tapi juga di sekolah dan dimanapun lah gitu, memang kita harus juga banyak melakukan edukasi untuk membangun awareness. Jadi membangun awareness masyarakat itu yang PR banget, supaya gimana sih caranya tuh bisa tidak ada anak-anak yang menjadi korban kekerasan dimanapun gitu, membangun awareness. Dan juga masyarakat harus tahu kalau misalnya ada persoalan KDRT, mau pada perempuan kayak pada anak, itu bukan urusan keluarga orang, itu urusan kita semua. Kadang kan suka ada yang didiemin tuh, mungkin dipikirnya emang begitu caranya dia mendidik anak. Jadi kalau kita lihat tetangga kita lagi mukulin anaknya, marahin dengan kekerasan, itu dibiarin gitu. Nah itu nggak boleh, harusnya ditegur, dilaporin. Ya pokoknya diselamatkanlah anak tersebut gitu. Nah jadi memang membangun awareness itu untuk melapor, untuk supaya pencegahan lah paling penting gitu. Jadi banyak hal-hal yang terkait pencegahan yang bisa dilakukan sebenarnya, karena menurut saya mencegah itu lebih baik seperti itu. Dan harus ada kerjasama juga antar lembaga juga, negara, kepolisian, dan tentunya itu tadi awareness ya, kesadaran kita semua untuk bisa menjaga anak-anak kita. Anggaplah setiap anak itu adalah anak kita dimanapun mereka berada, dan masalah anak itu adalah masalah kita bersama gitu. Kalau sampai terjadi apa-apa, masalah kekerasan atau apapun, itu tanggung jawab kita bersama gitu. Terima kasih.